Sejak manusia lahir, ada satu dorongan alami yang hampir selalu menguasai dirinya, keinginan untuk mengendalikan. Kita ingin memastikan bahwa hidup berjalan sesuai rencana, bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana yang kita harapkan. Kita ingin memiliki kendali atas hubungan, pekerjaan, masa depan, bahkan perasaan orang lain terhadap kita. Namun, apakah benar kita memiliki kendali atas semua itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia tidak selalu bergerak sesuai keinginan kita. Terkadang, meskipun kita sudah berusaha keras, hasil yang kita dapatkan justru berlawanan dengan harapan. Kita telah bekerja siang dan malam untuk mendapatkan promosi, tetapi rekan kita yang justru dipilih. Kita mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi mereka memilih orang lain. Kita ingin hidup tanpa masalah, tetapi masalah selalu datang silih berganti. Filosofi Stokisme mengajarkan bahwa kegelisahan kita berasal dari ilusi bahwa kita dapat mengendalikan segalanya. Padahal, kenyataannya, sebagian besar aspek kehidupan berada di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kontrol hanyalah tindakan dan respons kita terhadap keadaan. Kita tidak dapat mengendalikan angin, tetapi kita dapat menyesuaikan layar perahu kita. Epictetus. Maka, memahami batas antara apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol adalah langkah pertama menuju ketenangan jiwa. 1-2 prinsip Stokisme tentang takdir, apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak? Stokisme membagi dunia ke dalam 2 kategori utama. Hal-hal yang berada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, keputusan, sikap, reaksi terhadap peristiwa. Hal-hal yang berada di luar kendali kita, cuaca, opini orang lain, masa lalu, kesehatan dalam beberapa kasus, dan hasil dari usaha kita. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, menyatakan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kemampuan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, dan melepaskan perhatian dari hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Sebagai contoh, kita tidak bisa mengendalikan apakah seseorang menyukai kita atau tidak, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bersikap terhadap mereka. Kita tidak bisa memaksa dunia untuk selalu adil, tetapi kita bisa memilih untuk tetap bertindak dengan integritas. Dengan memahami batasan ini, kita akan mulai melihat dunia dengan lebih jernih. Kita akan berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang memang bukan dalam kendali kita. 1-3 metafora sungai kehidupan, mengapa kita hanya bisa mengarahkan perahu, tetapi tidak bisa mengubah arus? Hidup seringkali diibaratkan seperti sebuah sungai yang mengalir. Kita adalah pengemudi perahu kecil yang berada di atasnya. Kita bisa mendayung, mengarahkan perahu ke sisi kiri atau kanan, tetapi kita tidak bisa mengubah arus sungai itu sendiri. Banyak orang hidup dengan cara melawan arus kehidupan. Mereka menghabiskan energi untuk melawan sesuatu yang tidak bisa diubah. Mereka ingin agar dunia selalu berjalan sesuai rencana mereka, tanpa memahami bahwa beberapa hal memang sudah ditakdirkan untuk terjadi. Seorang stoik sejati tidak berusaha mengubah arus sungai, tetapi belajar untuk menyesuaikan diri dengannya. Jika arus deras datang, ia tidak panik. Jika perahu oleng, ia tetap tenang. Ia tidak memaki sungai karena derasnya arus, melainkan menyesuaikan dayungnya untuk tetap bertahan. Ketika kita memahami bahwa hidup ini memiliki arusnya sendiri, kita akan berhenti menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Kita akan mulai menerima kenyataan dengan lebih lapang dada. 1-4 kesalahan umum manusia, obsesi terhadap hasil dan ketakutan akan kegagalan. Salah satu penyebab utama penderitaan manusia adalah terlalu berfokus pada hasil. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kesuksesan diukur dari pencapaian kita, seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak harta yang kita miliki, atau seberapa sempurna kehidupan kita di mata orang lain. Akibatnya, kita hidup dengan ketakutan akan kegagalan. Kita takut jika usaha kita tidak membuahkan hasil. Kita takut jika apa yang kita inginkan tidak tercapai. Kita takut jika orang lain melihat kita sebagai seseorang yang gagal. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa hasil bukanlah ukuran sejati dari kebahagiaan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bertindak dalam prosesnya. Seorang atlet stoik tidak akan mengukur kebahagiaannya dari apakah ia menang atau kalah, tetapi dari seberapa keras ia telah berlatih dan berusaha.
Seorang seniman stoik tidak akan berfokus pada apakah karyanya diapresiasi atau tidak, tetapi pada kepuasan dalam menciptakannya. Ketika kita melepaskan obsesi terhadap hasil, kita akan mulai menikmati hidup dengan lebih ringan. Kita akan melakukan sesuatu bukan karena takut gagal, tetapi karena kita memang ingin menjalaninya. 1. 5 Seneca dan kebahagiaan dalam menerima. Seneca, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah berkata, "Seseorang yang tidak puas dengan apa yang ia miliki tidak akan pernah puas dengan apapun." Dalam hidup, kita seringkali menghabiskan terlalu banyak waktu menginginkan sesuatu yang belum kita miliki, alih-alih mensyukuri apa yang sudah ada. Kita merasa bahwa kebahagiaan ada di depan sana, ketika kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pasangan yang lebih sempurna, atau kehidupan yang lebih mewah. Namun, realitasnya adalah, jika kita tidak bisa bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang, kita juga tidak akan bahagia ketika mendapatkan lebih banyak. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mengumpulkan lebih banyak hal, tetapi tentang mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Ketika kita belajar menerima hidup sebagaimana adanya, kita akan menemukan ketenangan yang sejati. 1. 6 Studi kasus, kegagalan yang ternyata menyelamatkan. Ada seorang pria bernama Alex yang sejak kecil bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional. Ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih, mengorbankan banyak hal demi mengejar impiannya. Namun, pada usia 21 tahun, ia mengalami cedera parah yang menghancurkan harapannya untuk berkarier di dunia sepak bola. Awalnya, ia merasa hidupnya hancur. Namun, karena tidak ada pilihan lain, ia mulai mencoba hal baru. Ia belajar tentang fisioterapi, membantu atlet lain yang mengalami cedera, dan akhirnya membuka klinik terapi sendiri. Bertahun-tahun kemudian, ia menyadari bahwa ia lebih bahagia dalam pekerjaannya sekarang daripada saat ia masih berusaha menjadi pemain sepak bola. Kegagalan yang dulu ia anggap sebagai akhir dunia ternyata adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Begitulah kehidupan bekerja. Kita seringkali tidak bisa melihat hikmah dari suatu kejadian saat itu terjadi. Tetapi jika kita bersabar dan terus melangkah, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi selalu memiliki makna. 1. 7 Kesimpulan, bagaimana memahami arus kehidupan dapat membuat kita lebih damai. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Kita hanya bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Jika kita memahami bahwa kehidupan memiliki arusnya sendiri, kita akan berhenti berusaha memaksakan kehendak. Kita akan lebih fokus pada apa yang bisa kita kontrol, dan lebih ikhlas dalam menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Dengan begitu, kita akan menemukan ketenangan. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kita telah belajar untuk tidak lagi melawan arus kehidupan, melainkan mengalir bersamanya dengan bijaksana. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam obsesi mengejar sesuatu yang belum tentu menjadi milik kita. Kita mengejar cinta seseorang yang tidak memberi balasan, mengejar kekayaan yang tak kunjung cukup, mengejar validasi dari orang lain agar merasa berharga. Mengapa kita terus melakukan ini? Salah satu alasannya adalah karena kita diajarkan bahwa semakin kita berusaha keras, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan sesuatu. Ini memang benar dalam beberapa hal, seperti belajar untuk mendapatkan nilai baik atau bekerja keras untuk membangun karir. Namun, dalam banyak aspek lain, terutama yang melibatkan faktor luar seperti perasaan orang lain atau keberuntungan, usaha yang berlebihan justru seringkali menjadi sia-sia. Filosofi Stokisme mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dikejar dengan paksaan. Beberapa hal justru datang dengan sendirinya ketika kita berhenti mengejarnya. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan milikmu. Jika memang ditakdirkan untukmu, ia akan datang dengan sendirinya. Marcus Aurelius. 2. Hukum alam, segala sesuatu punya waktunya sendiri. Dalam alam semesta, ada hukum yang tidak bisa kita langgar. Segala sesuatu terjadi pada waktunya sendiri. Seorang petani tidak bisa memaksa tanamannya berbuah lebih cepat hanya dengan menarik batangnya. Seorang ibu hamil tidak bisa mempercepat kelahiran bayinya tanpa risiko besar. Burung tidak bisa memaksakan telurnya menetas sebelum waktunya. Begitu pula dengan kehidupan. Hubungan, kesuksesan, bahkan kebahagiaan, semuanya memiliki waktunya sendiri untuk datang. Jika kita memaksakan sesuatu sebelum waktunya,
yang kita dapatkan bukanlah keberhasilan, melainkan kehancuran. Coba pikirkan hubungan yang gagal karena salah satu pihak terlalu memaksakan diri. Atau bisnis yang runtuh karena pemiliknya terburu-buru ingin sukses tanpa fondasi yang kuat. Semua ini adalah contoh nyata bagaimana segala sesuatu harus terjadi pada waktunya sendiri. Seorang stoik sejati memahami bahwa kesabaran adalah bagian dari kebijaksanaan. Mereka tidak terburu-buru mengejar sesuatu yang belum waktunya, tetapi tetap bersiap ketika saatnya tiba. 2-3 ilusi kontrol, mengapa kita harus melepaskan? Ketika kita mengejar sesuatu dengan terlalu keras, seringkali itu bukan karena kita benar-benar menginginkannya, tetapi karena kita ingin merasa berkuasa atas hidup kita sendiri. Kita ingin percaya bahwa kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau jika kita cukup gigih. Kita ingin memegang kendali penuh atas hasil yang kita harapkan. Namun, seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Faktanya, semakin kita berusaha mengendalikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaan kita, semakin besar kekecewaan yang akan kita rasakan. Kebahagiaan sejati datang ketika kita belajar untuk melepaskan keinginan akan kendali dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Epictetus. Sama seperti mencoba menggenggam pasir, semakin erat kita mengepalkan tangan, semakin banyak pasir yang jatuh dari sela-sela jari kita. Sebaliknya, jika kita membiarkannya di telapak tangan dengan santai, pasir itu akan tetap ada di sana. 2-4 Hukum tarik-menarik, mengapa yang tepat akan datang sendiri? Dalam Stokisme, ada konsep menarik yang selaras dengan hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Ketika kita berhenti mengejar sesuatu dengan obsesif, kita justru membuka ruang bagi hal itu untuk datang sendiri. Misalnya, dalam hubungan, jika kita terlalu mengejar seseorang, mereka justru menjauh. Namun, ketika kita fokus pada pertumbuhan diri, orang yang tepat akan datang sendiri. Dalam karir, jika kita terlalu memaksakan diri untuk sukses dengan cara yang salah, kita bisa mengalami kegagalan. Namun, jika kita fokus meningkatkan keterampilan, peluang akan datang dengan sendirinya. Dalam kebahagiaan, jika kita terlalu sibuk mengejar kebahagiaan, kita justru merasa semakin kosong. Namun, jika kita fokus menikmati hidup dengan syukur, kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ketika kita terlalu mengejar sesuatu, kita sebenarnya mengirimkan sinyal bahwa kita tidak memilikinya. Kita memperkuat perasaan kurang dan ketakutan akan kehilangan. Sebaliknya, ketika kita percaya bahwa yang tepat akan datang, kita menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. 2-5 Studi kasus, kisah seorang pengusaha yang berhenti mengejar dan justru berhasil. Seorang pria bernama Daniel pernah mengalami kegagalan berulang dalam bisnisnya. Ia selalu memaksakan diri untuk sukses secepat mungkin, mengambil risiko yang tidak perlu, dan menghabiskan energi untuk membangun koneksi yang tidak tulus. Setelah bertahun-tahun gagal, ia akhirnya memutuskan untuk berhenti mengejar kesuksesan dengan cara yang salah. Ia mulai fokus membangun bisnis yang benar-benar ia nikmati, tanpa obsesi terhadap hasil instan. Lambat laun, bisnisnya berkembang secara alami. Orang-orang mulai datang dengan sendirinya, peluang bisnis muncul tanpa dipaksa, dan akhirnya ia mencapai kesuksesan yang selama ini ia dambakan. Ketika ia berhenti mengejar secara obsesif dan mulai menikmati prosesnya, segala sesuatu justru datang dengan sendirinya. Ini adalah bukti bahwa kadang-kadang, yang kita butuhkan bukan lebih banyak usaha, tetapi lebih banyak kesabaran dan ketenangan. 2-6 Tanda bahwa sesuatu bukan milik kita, kapan harus berhenti mengejar? Bagaimana kita tahu kapan harus berhenti mengejar sesuatu? Berikut beberapa tanda bahwa sesuatu mungkin bukan untuk kita. Semakin kita berusaha, semakin sulit hasilnya tercapai. Jika kita sudah mencoba berkali-kali tetapi tetap gagal, mungkin ini pertanda bahwa kita sedang memaksakan sesuatu yang bukan untuk kita. Usaha kita membuat kita kehilangan jati diri. Jika mengejar sesuatu membuat kita menjadi orang yang berbeda, lebih stres, lebih cemas, atau bahkan lebih buruk secara moral, mungkin itu bukan jalan yang tepat. Tanda-tanda dari alam semesta. Terkadang, hidup memberikan banyak hambatan sebagai tanda bahwa kita perlu berhenti. Jika segala sesuatu terasa melawan kita,
mungkin itu adalah cara alam memberitahu kita bahwa ada jalan lain yang lebih baik. Kita merasa lebih menderita daripada bahagia. Jika sesuatu lebih banyak memberikan penderitaan daripada kebahagiaan, mungkin itu bukan yang seharusnya kita kejar. Seorang stoik sejati tahu kapan harus berusaha dan kapan harus melepaskan. Mereka tidak membuang waktu untuk mengejar sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk mereka. 27 Kesimpulan, keikhlasan dalam menarik yang berhak dan melepaskan yang bukan. Ketika kita berhenti mengejar sesuatu dengan terobsesi, kita membuka diri untuk menerima yang benar-benar seharusnya menjadi milik kita. Bukan berarti kita berhenti berusaha sama sekali, tetapi kita berusaha dengan cara yang lebih bijak. Kita tidak memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita belajar untuk menerima bahwa yang terbaik akan datang pada waktunya. Biarkan hidup mengalir. Tarik yang memang berhak untuk kita, dan lepaskan yang bukan. Dengan begitu, kita akan hidup dengan lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bebas dari penderitaan yang tidak perlu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata ikhlas sebagai bentuk kepasrahan terhadap sesuatu yang telah terjadi. Namun, dalam filosofi Stokisme, keikhlasan bukan hanya tentang menerima keadaan dengan pasif, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Stokisme mengajarkan bahwa kehidupan adalah sebuah arus yang terus mengalir. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu di luar kendali kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons setiap kejadian. Jangan berharap agar segala sesuatu terjadi sebagaimana yang kamu inginkan. Tetapi berharaplah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Maka, kamu akan menemukan ketenangan. Epictetus. Keikhlasan bukan berarti menyerah, melainkan sebuah bentuk kebijaksanaan dalam memilih mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Ini adalah seni hidup yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang hakikat dunia dan diri sendiri. 3. Mengapa sulit untuk ikhlas? Keikhlasan seringkali terasa sulit karena kita secara alami memiliki kemelekatan terhadap hal-hal yang kita inginkan. Kita terikat pada impian, harapan, bahkan orang-orang tertentu. Kita merasa bahwa jika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, maka hidup kita akan kehilangan makna. Beberapa alasan mengapa sulit untuk ikhlas. Ego dan ekspektasi. Kita seringkali memiliki ekspektasi tinggi terhadap kehidupan, dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita merasa kecewa. Takut kehilangan. Kita takut melepaskan sesuatu yang telah kita perjuangkan, meskipun mungkin hal itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan. Keyakinan bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Padahal kenyataannya, ada banyak hal di dunia ini yang tidak berada dalam kendali kita. Sikap tidak ikhlas justru membuat kita terjebak dalam penderitaan. Kita merasa marah, kecewa, atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang tidak bisa kita ubah. 3. Keikhlasan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Banyak orang menganggap bahwa ikhlas berarti pasrah dan lemah. Namun, dalam Stokisme, keikhlasan justru adalah bentuk kekuatan tertinggi. Ketika seseorang mampu ikhlas, ia memiliki ketenangan batin yang tidak terguncang oleh keadaan luar. Contoh, seorang atlet yang kalah dalam pertandingan tetapi menerima kekalahannya dengan kepala tegak. Seorang pengusaha yang kehilangan bisnisnya tetapi tetap berusaha tanpa menyalahkan keadaan. Seseorang yang dikhianati tetapi memilih untuk tidak dipenuhi dendam. Semua contoh di atas menunjukkan bahwa keikhlasan bukanlah kelemahan, tetapi kemampuan untuk menerima kenyataan dengan lapang dada dan tetap bergerak maju. Seorang stoik sejati tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam emosi negatif. Ia akan berkata, ini telah terjadi. Apa langkah terbaik yang bisa saya ambil sekarang? 3. Melepaskan bukan berarti menyerah. Salah satu kesalahpahaman tentang keikhlasan adalah menganggapnya sebagai bentuk menyerah. Padahal, melepaskan sesuatu yang tidak lagi bisa kita kendalikan adalah keputusan bijak. Ada perbedaan besar antara menyerah karena lemah dan melepaskan karena bijaksana. Menyerah karena lemah adalah ketika kita berhenti berusaha karena takut menghadapi kesulitan. Melepaskan karena bijaksana adalah ketika kita sadar bahwa sesuatu tidak lagi berada dalam kendali kita, dan memilih untuk fokus pada hal yang lebih bermanfaat. Misalnya, jika seseorang tidak lagi menghargai kita dalam sebuah hubungan,
kita bisa memilih untuk melepaskan dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Jika sebuah bisnis terus merugi dan tidak memiliki potensi untuk bangkit, kita bisa memilih untuk menutupnya dan mencari peluang lain. Jika rencana hidup kita tidak berjalan sesuai keinginan, kita bisa memilih untuk menyesuaikan langkah tanpa kehilangan semangat. Dalam setiap situasi, keikhlasan membantu kita melihat dengan jernih apa yang terbaik untuk kita. 3-5 cara melatih keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Keikhlasan tidak datang begitu saja, tetapi bisa dilatih. Berikut beberapa cara yang diajarkan oleh para filsuf Stoik untuk mengembangkan keikhlasan dalam hidup kita. 1. Praktikkan dikotomi kendali. Epictetus mengajarkan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, keputusan, reaksi terhadap sesuatu. Yang tidak bisa kita kendalikan, pendapat orang lain, hasil usaha kita, masa lalu, kejadian di luar kendali kita. Saat menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika ya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, lepaskan. 2. Latih diri untuk menerima kenyataan. Stokisme mengajarkan bahwa hidup adalah campuran antara kejadian baik dan buruk. Kita tidak bisa hanya memilih hal-hal baik dan menolak yang buruk. Coba refleksikan kejadian-kejadian sulit dalam hidup Anda. Apakah ada sesuatu yang bisa Anda pelajari dari itu? Jika kita melihat setiap kesulitan sebagai bagian alami dari kehidupan, kita akan lebih mudah menerima kenyataan dan ikhlas. 3. Latihan menyadari sementara, premeditatio malorum. Salah satu latihan yang dilakukan oleh para filsuf Stoik adalah premeditatio malorum, yaitu membayangkan skenario terburuk sebelum sesuatu terjadi. Misalnya, sebelum menjalankan bisnis, bayangkan kemungkinan terburuk, kegagalan, kehilangan uang, atau menghadapi kritik. Dengan melakukan ini, kita akan lebih siap menghadapi kenyataan dan tidak terlalu terikat pada hasil. 4. Latihan bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai keikhlasan. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang hilang, kita akan merasa lebih tenang. Cobalah untuk setiap hari menuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Ini akan membantu Anda melihat kehidupan dengan lebih positif dan lebih mudah menerima kenyataan. 5. Fokus pada proses, bukan hasil. Dalam hidup, kita seringkali terlalu fokus pada hasil akhir sehingga lupa menikmati prosesnya. Misalnya, jika Anda sedang belajar sesuatu, nikmati proses belajarnya tanpa terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Jika Anda sedang menjalani hubungan, nikmati setiap momen tanpa terlalu takut akan masa depan. Ketika kita fokus pada proses, kita akan lebih mudah menerima apapun hasilnya dengan ikhlas. 3. 6. Keikhlasan dalam kisah seorang filsuf Stoik. Salah satu contoh terbaik tentang keikhlasan dalam Stokisme datang dari kehidupan Marcus Aurelius. Sebagai seorang kaisar Romawi, ia menghadapi banyak tantangan, perang, wabah penyakit, dan pengkhianatan. Namun, ia tidak pernah membiarkan kesulitan itu menghancurkan kedamaiannya. Dalam bukunya Meditations, ia menulis, "Kehidupan manusia singkat. Jangan sia-siakan waktumu dengan kemarahan, kesedihan, atau penyesalan. Gunakan waktu yang ada untuk menjalani hidup dengan bijak." Marcus Aurelius memahami bahwa ia tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tetapi ia bisa mengendalikan pikirannya. Keikhlasannya membuatnya menjadi pemimpin yang kuat, tenang, dan bijaksana. 3. Kesimpulan, hidup tenang dengan keikhlasan. Keikhlasan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Dengan belajar untuk menerima yang tidak bisa kita ubah dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita akan menjalani hidup dengan lebih damai dan bahagia. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Kadang, justru dengan melepaskan, kita mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar tetap. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, sesuatu di sekitar kita berubah. Cuaca yang panas bisa tiba-tiba hujan. Sahabat yang dekat bisa menjadi asing. Pekerjaan yang stabil bisa tiba-tiba hilang. Kehidupan kita sendiri berubah seiring waktu. Filsafat Stokisme mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya.
Justru, semakin kita menolak perubahan, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Segala sesuatu berubah. Kamu sendiri berubah dengan waktu. Jadi, mengapa takut pada perubahan? Marcus Aurelius. Sebagian besar penderitaan manusia berasal dari ketakutan akan perubahan. Kita ingin semuanya tetap sama. Kita ingin hubungan bertahan selamanya. Kita ingin pekerjaan kita tetap aman. Kita ingin orang-orang yang kita cintai selalu ada. Namun, keinginan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa kehidupan terus bergerak. Tidak ada yang bisa menahan arus waktu. Satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah menerima perubahan dengan ketenangan. 4.2 Mengapa kita takut pada perubahan? Ketakutan terhadap perubahan muncul karena berbagai alasan, di antaranya ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah perubahan terjadi, dan manusia cenderung takut pada hal yang tidak pasti. Kenyamanan dalam zona nyaman. Kita sudah terbiasa dengan keadaan yang sekarang, dan perubahan berarti keluar dari kenyamanan itu. Ketakutan akan kehilangan. Perubahan seringkali berarti kehilangan sesuatu, entah itu seseorang, pekerjaan, atau kebiasaan lama. Perasaan tidak siap. Kita sering merasa belum siap menghadapi sesuatu yang baru, padahal kesiapan seringkali datang setelah kita menjalaninya. Namun, takut pada perubahan tidak akan menghentikan perubahan itu sendiri. Kita bisa memilih untuk melawan perubahan dan menderita, menerima perubahan dan tumbuh darinya. 4.3 Stokisme dan menerima perubahan dengan tenang. Filosofi Stokisme menawarkan cara berpikir yang membuat kita lebih tenang dalam menghadapi perubahan. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam Stokisme yang bisa membantu kita menerima perubahan dengan damai. 1. Amor fati, mencintai takdir. Jangan hanya menerima apa yang terjadi. Cintai apa yang terjadi. Friedrich Nietzsche. Amor fati adalah konsep yang mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga mencintainya. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, harus kita terima dengan sepenuh hati sebagai bagian dari perjalanan kita. Jika kita menghadapi kegagalan, kita tidak hanya menerimanya, tetapi juga belajar mencintai prosesnya. Jika seseorang meninggalkan kita, kita tidak hanya mengikhlaskannya, tetapi juga bersyukur atas waktu yang telah dihabiskan bersama. Dengan mencintai takdir, kita berhenti melawan kehidupan dan mulai mengalir bersama arusnya. 2. Premeditatio malorum, bersiap untuk segala kemungkinan. Para filsuf Stoik sering melakukan latihan mental yang disebut premeditatio malorum, yaitu membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Misalnya, jika kita takut kehilangan pekerjaan, kita membayangkan bagaimana jika itu benar-benar terjadi. Kita membayangkan bagaimana kita bisa bertahan, mencari pekerjaan baru, dan tetap kuat. Jika kita takut kehilangan seseorang, kita membayangkan bagaimana kita bisa melanjutkan hidup dengan baik meskipun tanpa mereka. Dengan membayangkan kemungkinan buruk, kita melatih diri untuk tidak terlalu terkejut atau takut ketika perubahan benar-benar terjadi. 3. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Perubahan seringkali terasa menakutkan karena kita merasa tidak berdaya. Kita merasa tidak punya kendali atas apa yang terjadi. Namun, ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, cara kita merespons perubahan. Bukan kejadian yang membuat kita menderita, tetapi cara kita memandangnya. Epictetus. Misalnya, jika kita kehilangan pekerjaan, kita tidak bisa mengubah fakta bahwa kita kehilangan pekerjaan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kita bisa memilih untuk meratapi kehilangan itu, atau segera mencari peluang baru. Dengan memfokuskan energi kita pada hal yang bisa kita kendalikan, kita bisa menghadapi perubahan dengan lebih tenang. 4. Perubahan sebagai peluang untuk bertumbuh. Seringkali, perubahan yang awalnya kita takuti justru membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Bayangkan seseorang yang dipecat dari pekerjaannya. Awalnya, ia merasa hancur. Namun, karena dipecat, ia mulai membangun bisnis sendiri dan akhirnya menemukan kesuksesan yang lebih besar. Bayangkan seseorang yang ditinggalkan oleh pasangannya. Awalnya, ia merasa kesepian. Namun, karena perpisahan itu, ia belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri dan akhirnya menemukan hubungan yang lebih sehat. Dalam banyak kasus,
Perubahan yang tampak buruk sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi kita seringkali terlalu lama menatap pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang terbuka untuk kita. Alexander Graham Bell. Jika kita melihat perubahan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita akan lebih mudah menerimanya dengan hati yang terbuka. 4-5 cara melatih diri untuk tenang menghadapi perubahan. Berikut adalah beberapa latihan yang bisa kita lakukan untuk melatih ketenangan dalam menghadapi perubahan. 1. Berlatih melepaskan, letting go. Cobalah untuk secara sadar melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Jika seseorang tidak ingin bertahan dalam hidup kita, biarkan mereka pergi dengan ikhlas. Jika rencana tidak berjalan sesuai keinginan, terima bahwa mungkin ada jalan lain yang lebih baik. Latihan ini bisa dimulai dengan hal-hal kecil, misalnya, tidak mengeluh jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Menerima jika orang lain tidak selalu bertindak seperti yang kita harapkan. 2. Meditasi stoik. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan dan merenungkan 3 hal. Apa yang berubah dalam hidup saya akhir-akhir ini? Bagaimana saya bisa merespons perubahan ini dengan bijak? Apa yang masih bisa saya syukuri meskipun ada perubahan? Dengan refleksi ini, kita melatih diri untuk lebih tenang dalam menghadapi perubahan yang akan datang. 3. Berlatih bersyukur dalam setiap keadaan. Jangan hanya bersyukur saat keadaan baik. Cobalah untuk bersyukur bahkan saat menghadapi tantangan. Misalnya, jika kehilangan sesuatu, bersyukurlah karena itu mengajarkan kita tentang ketahanan. Jika menghadapi kegagalan, bersyukurlah karena itu memberi kita pelajaran berharga. Bersyukur dalam segala keadaan membuat kita lebih siap menghadapi perubahan dengan hati yang damai. 4-6 Kesimpulan, mengalir bersama kehidupan. Hidup adalah perubahan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, ketenangan sejati datang ketika kita berhenti melawan perubahan dan mulai mengalir bersamanya. Bersikap fleksibel seperti air. Jika air bertemu batu, ia mengalir di sekelilingnya. Jika jatuh dari ketinggian, ia tetap mencari jalannya. Begitulah seharusnya kita menghadapi perubahan. Lao Tzu. Dengan menerima perubahan dengan ketenangan, kita bisa menjalani hidup tanpa ketakutan dan menikmati setiap momennya.